pihak terdakwa sendiri, bagaimana itu bisa menunjuk itu? Ya, jadi pertama untuk agenda replik atau tanggapan dari penuntut umum ya atas perlawanan. Kebetulan saya baru masuk, jadi saya ikut saja bagaimana tahapannya. Namun yang perlu rekan-rekan ketahui, kenapa saya mau masuk dalam perkara ini, ya, mau menjadi kuasa hukum atau advokatnya dua terdakwa ini. Pertama, terdakwa Ririn, ya, ini menurut keterangan terdakwa Prio yang sudah disampaikan keterangannya waktu sidang pertama, terang bahwa Ririn tidak terlibat sama sekali di pembunuhan satu keluarga di Pawaman itu. Itu menurut keterangan satu pelaku. Ini valid loh ya. Pelaku yang ikut membantu dalam peristiwa pembunuhan itu menerangkan bahwa Ririn tidak terlibat karena pada saat terjadi pembunuhan antara jam 12 sampai jam 1 itu ya, Ririn ini diajak oleh saudara Joko ke asrama penganjang Aspeng. Dalam kurun waktu itulah menurut Prio itu terjadi pembunuhan. Jadi Ririn tidak terlibat. Setelah saya dalami, saya temui di lapas dan dia mengatakan benar. Saya bilang kalau Anda benar saya akan bela. Benar. Prio bilang benar. Nah, mengenai Prio sendiri juga bukan pelaku utama. Dia hanya turut membantu. Pada saat Prio sama Ririn datang ke TKP, itu sudah ada seseorang yang disebut oleh Prio bernama Aman Yani dan Joko. Nah, kemudian setelah itu Joko mengajak Ririn pergi keluar. Si Prio ya melihat Aman Yani ini cekcok dengan Budi almarhum masalah utang 120 juta. Nah akhirnya ya, datang itu yang disebut oleh si Prio yaitu Hadi sama Yoga. Nah kemudian cekcok disitulah. Jadi yang mengeksekusi menurut keterangan Prio yang sudah disampaikan di persidangan kemarin, yang mengeksekusi Budi dan almarhum Mas Sahroni adalah Hadi. Dan yang mengeksekusi istri Budi dan kedua anaknya adalah Yoga. Itu menurut keterangan Prio. Nah, lalu Prio di mana? Prio itu menyaksikan saja, menyaksikan, bingung dia karena datang ke situ itu diminta oleh Aman Yani untuk menemani nagih utang. Nyatanya terjadi pembunuhan. Nah, sehingga kalau Prio dikatakan sebagai pelaku utama sebagaimana dakwaan jaksa, inilah yang harus dibela. Berperan tetapi bukan pelaku utama. Ada pelaku utama, dia hanya turut serta membantu. Karena sudah terlanjur di situ megangin, disuruh Aman megangin kaki ya, kemudian dia menguburkan bersama Joko. Ini ya hadirnya saya, mudah-mudahan ini terungkap. Lalu kenapa sejak tidak disampaikan pada saat di BAP? Menurut keterangan Prio dan Ririn, dia tidak bisa untuk menyampaikan itu karena sekali ngomong digebukin, disiksa, dipukulin, dianiaya oleh penyidik. Sehingga sulit. Kenapa? Karena penyidik sudah meyakini ada sidik jari mereka, Prio dan Ririn itu di TKP. Ya jelas memang mereka ada di situ. Tapi pertanyaannya, apakah menjamin dia pelakunya? Ingat nanti, alat untuk menghabisi itu hanya satu palu, sementara palunya tidak ada. Sidik jari harus dibuktikan di alat yang digunakan untuk memukul itu, sementara palunya tidak ada. Kalau hanya di mobil, kalau hanya di kaca, itu sulit sekali untuk lebih spesifik bahwa dia adalah pelakunya. Tapi Prio jujur bahwa dia ikut terlibat tetapi membantu. Itu ya. Muncul berapa nama, Pak? 4 nama. Siapa yang itu? 4 nama yaitu Aman Yani, kedua Hadi, ketiga Joko, 4 Yoga. Itu menurut keterangan Prio. Ditegaskan lagi Ketua, untuk yang membunuh pertama Budi dan Pak Haji Sahroni sama istrinya itu siapa? Ya, yang membunuh Budi
Menurut keterangan Priyo, itu Hadi dengan menggunakan palu yang sudah disediakan, ya, yang sudah dibawa oleh Joko pada saat 2 hari sebelumnya. Memang palu itu diminta oleh Aman disiapkan kepada saudara si Priyo. Nah, jadi yang mengeksekusi almarhum Budi itu pertama kali itu Hadi, dipukul kepala bagian belakangnya, disaksikan oleh Priyo. Makanya saya percaya, saya masuk karena Priyo ya, ada di lokasi melihat ketika dia mengatakan Ririn tidak terlibat. Ini saksi mahkota bagus ini kan untuk menerangkan. Nah, kemudian setelah itu Budi terkapar, Priyo lagi ngikat kakinya karena disuruh oleh Aman. Tiba-tiba Pak Sahroni keluar dari kamar. Ini kok ada apa rame-rame? Nah, kelihatan Budi berdarah, masuk lagi kamar, dikejarlah oleh Hadi sama Yoga ke kamar. Priyo masih di luar, dihabisi. Setelah dihabisi, Priyo masuk udah terkapar. Apanya saya bilang yang luka? Belakangnya juga. Lagi terkapar bapaknya, teriaklah istrinya Budi. Ya, ini ada apa malam-malam? Oh, dia langsung Yoga menghampiri kamar istrinya Budi, ya, kemudian masuk dihabisi juga oleh si Yoga. Nah, dihabisi oleh Yoga, anak yang agak gedenya teriak, ini dihabisi juga. Nah, baru bayinya ini diambil oleh Aman Yani. Setelah bayinya diambil oleh Aman Yani, meminta Priyo agar membuatkan susu. Setelah susunya dibuatkan, dikasihlah ke Priyo. Nah, dikasih ke Priyo, disusuin, masih nangis, baru tuh Yoga datang. Bisa diemin bayi enggak? Ambillah sama si Yoga, dibawa ke kamar mandi. Entah apa yang terjadi, Priyo nggak tahu. Belakangan diketahui bayi itu kan mati juga. Nah, itu jadi Priyo ini menjelaskan sangat detail sekali. Saya sangat menyayangkan penyidik tidak mau mendengarkan 2 orang ini, ya, setelah tertangkap. Sangat disayangkan. Kenapa? Kalau saja penyidik mendengarkan orang ini, toh udah ketangkep, tidak akan lolos, nggak usah dipukulin, didengarkan dulu, siapa tahu bisa dikembangkan. Kalau saja didengarkan, maka ada 2 alat bukti yang saintifik untuk mengungkap perkara ini. Pertama, CCTV pada pukul 5.01. Penyidik juga tahu. Itu ketika penyidik menanyakan kepada si Priyo, ini CCTV siapa, ini gambar. Si Priyo menjawab, ini Joko. Nggak percaya, langsung dipukulin katanya di situ. Padahal, ya, kalau kemudian dia percaya dengan cerita ini, banyak orang kan bisa mengembangkan CCTV dari sebelahnya, dari rumah sebelahnya, kan begitu. Kalau dikembangkan, itu saintifik. Nah, kalau dulu enak masih baru berapa hari, kalau sekarang kan. Nah, tapi CCTV itu masih dikenali mukanya oleh si Priyo bahwa itu adalah Joko. Kenapa Joko masuk ke gerbang itu? Beli rokok di warung Madura. Jam 5 kurang, masuk lagi jam 5.01 CCTV-nya. Nanti kita pembuktiannya kita bongkar. Saintifik yang kedua, Evan mentransfer uang hasil penggadaian mobil pick up ke rekening akun Dana Budi, di mana menurut Evan ini Budi yang WA, padahal itu pelaku. Siapa yang diduga membawa itu? 3 orang setelah melakukan pembunuhan itu pergi, ya, Hadi, Aman, dan Yoga itu pergi. Itu dibawa handphone, ya, handphonenya Budi almarhum. Diduga kuat ini pelaku kan? Nah, kalau saja ditelusuri rekening Dana, masuk ke rekening Dana Budi, dari rekening Budi akun Dana ini pasti nih untuk diambil tunai, bisa jadi ditransfer ke rekening salah satu pelaku, bisa jadi diambil tunai. Ketika diambil tunai ada CCTV di Briling atau di Alfa, ketika ditransfer kemudian ambil lagi oleh rekening pelaku ada CCTV. Andai saja saat itu mendengarkan, kena itu pelaku yang sebenarnya, pelaku utamanya. Bener gak? Itu saintifik. Artinya ada keterkaitan dari uang hasil tindak pidana tadi. Itu. Nah, ini tidak dilakukan. Inilah saya sangat menyayangkan. Di 2026, ya, di 2025, di mana seharusnya penyidik mengedepankan, ya, bukti-bukti saintifik untuk pengembangan, ini kok malah mengejar pengakuan dan memaksa, akhirnya seperti ini. Makanya saya masuk untuk membongkar semuanya. Kalau salah dihukum, kalau tidak bersalah dibebaskan.
Terima kasih telah menonton video berita YouTube www.bidikriminalnews.co.id. Berani mengungkap fakta demi keadilan. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe, klik dan share.